Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puji Rizkiah, NIM 45124190017. Kali ini saya akan memaparkan mengenai penentuan titik pemantauan kualitas udara ambien. Tujuan dari kegiatan ini adalah menentukan titik pemantauan kualitas udara ambien yang akan dilakukan berdasarkan kriteria dan syarat yang tercantum dalam SNI 19-71119.6/2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, jenis parameter pencemar udara meliputi yaitu yang pertama sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, hidrokarbon, timah hitam atau Pb, debu jatuh atau daspol. Nah, sekitar 50% SO2 yang ada di seluruh dunia bersumber alamiah, sedangkan 50% lainnya adalah antropogenik, yaitu yang berasal dari kegiatan manusia, terutama aktivitas pembakaran bahan bakar fosil. Gas pencemar udara dapat bersumber dari alamiah maupun aktivitas manusia yang semakin hari semakin mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan teknologi terapan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Dari berbagai penyebab polusi udara yang ada, emisi transportasi terbukti sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 85%. Hal ini juga dibarengi dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, selain transportasi, aktivitas lain yang juga memicu pencemaran udara yaitu kegiatan industri. Kegiatan industri yang berkembang pesat menyebabkan peningkatan konsumsi energi yang secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Gas buang dari kegiatan industri dapat menimbulkan emisi yang merupakan penyebab dari penurunan kualitas udara. Gas buang ini berasal dari bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini merupakan penyebab pencemaran udara dan juga emisi gas rumah kaca di dunia. Gas SO2 dan NO2 yang dihasilkan dari kegiatan industri merupakan salah satu polutan penting yang menyebabkan terjadinya hujan asam dan membahayakan kesehatan. Emisi pencemaran udara yang disebabkan oleh industri ini bergantung pada jenis industri dan proses yang terlibat di dalamnya, termasuk peralatan industri yang digunakan. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian kualitas udara. Pengendalian kualitas udara ini hanya bisa efektif jika keadaan udara dipantau. Pemantauan kualitas udara merupakan sumber informasi tentang keadaan terkini dari bentuk diagnostik udara. Pemantauan ini memberikan data tentang komposisi kimia atau tingkat kontaminasi di udara pada suatu area. Selain itu, pemantauan udara ini juga memungkinkan untuk menilai keefektifan kebijakan lingkungan dan dampak dari tindakan perlindungan yang dilakukan. Pengkajian kualitas udara perlu dilakukan karena adanya potensi akumulasi bahan pencemar di udara yang disebabkan aktivitas yang menimbulkan perubahan lingkungan. Salah satunya adalah aktivitas perindustrian tadi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan penentuan titik pemantauan kualitas udara ini yang pertama yaitu alat tulis, yang kedua laptop, dan yang ketiga software Google Earth Pro. Untuk langkah kerjanya sendiri, pertama kita perlu menentukan sumber emisi gas pencemar, misalnya dari kegiatan industri, kegiatan pertambangan, atau transportasi. Lalu yang kedua yaitu memantau kondisi geografis melalui software Google Earth Pro. Ini tujuannya untuk melihat lingkungan di sekitar sumber pencemar yang akan kita tentukan titik pemantauannya nanti. Lalu yang ketiga, memilih titik pemantauan berdasarkan kriteria dan persyaratan dalam SNI 19-71119.6/2005. Lalu yang terakhir yaitu membuat skema lokasi pemantauan kualitas udara. Untuk kriteria penentuan lokasi pemantauan udara berdasarkan SNI 19-71119.6/2005 yaitu yang pertama, area dengan konsentrasi pencemar tinggi. Yang kedua, area dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, stasiun pengambilan contoh uji perlu ditempatkan di sekeliling kawasan atau wilayah. Yang keempat, yaitu di daerah proyeksi. Ini tujuannya untuk melihat atau memperkirakan efek atau akibat yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Lalu yang kelima yaitu titik
pemantauan harus mewakili seluruh wilayah studi. Untuk persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh ujinya, yang pertama, harus menghindari tempat yang dapat mengubah konsentrasi akibat adanya adsorpsi atau absorpsi. Lalu yang kedua, menghindari tempat yang berpotensi adanya pengganggu kimia dan fisika. Lalu peralatan harus diletakkan di daerah dengan gedung atau bangunan rendah dan saling berjauhan. Dan yang terakhir, apabila penelitiannya bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Mengacu pada persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam SNI 19-71119.6/2005 dan berdasarkan pertimbangan letak geografisnya, maka dipilih lokasi pemantauan sebagai berikut. Di sini ada gambar penampakan satelit yang diambil dari Google Earth. Lokasinya yaitu di wilayah Sindangsari dengan sumber pencemarnya adalah PT Nutrifood Indonesia. Jumlah stasiunnya ini total ada 7 titik, di mana yang pertama yaitu masih dalam lingkungan industri dan 6 titik lainnya adalah di pemukiman di luar industri. Titik pertama berjarak 200 meter dari sumber emisi, titik yang kedua berjarak 160 meter dari sumber emisi, yang ketiga 110 meter dari sumber emisi, yang keempat berjarak 310 meter, yang kelima berjarak 450 meter, yang keenam berjarak 650 meter, dan yang terakhir berjarak 500 meter dari sumber emisi. Nah, ini adalah gambar skema lokasi yang digambar secara manual. Lokasi pemantauannya meliputi Desa Sindangsari di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Sumber pencemarannya ini berasal dari PT Nutrifood Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan. Lokasi ini dipilih karena kawasan industrinya terletak di tengah-tengah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Karena penelitiannya tidak dilakukan secara kontinu, sehingga tidak dilakukan penentuan titik di daerah proyeksi. Penentuan titik pemantauan kualitas udara ambien ini menggunakan bantuan software Google Earth Pro dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam SNI 19-7119.6/2005, di mana titik pemantauannya ini mewakili seluruh wilayah penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.